Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Akan berdua siapin. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini agak beda jadwal kita ya. Biasanya hari Jumat, sekarang hari Kamis. Nah, nggak apa-apa. Biasanya kan Jumat berkah tuh, Kamis juga berkah. Amin. Sekarang Kamis. Tanggal berapa sekarang? Teman? 24. Wah, ini tanggal lahir saya 24. Bulannya enggak, angkanya doang. Ya. Nah, kalian udah lihat daftar lahir kalian yang baru? Udah Pak? Lihat dong. Udah Pak. Pagi mengaji, sore menyanyi ya? Iya Pak. Iya. Jadi kalau tadi siapa literasi tadi kan? Siapa tuh yang baca? Ya, suratnya Al-Baqarah 56 sampai 60. Yang bacain Zilfa ya. Zilfa. Yang sari tilawah Adit sari tilawah. Nah, kita cek keberadaan kalian. Eksistensi kalian ada atau enggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Adit? Hadir Pak. Adit Pak? Afrianda. Nah, teman-teman, hari ini nih adalah chapter terakhir kita ya. Dan ini adalah minggu-minggu krusial di mana kalau ujian semester sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, udah tahu bagaimana edaran soalnya? Belum. Nah, soalnya ada dua macam pilihan tuh. Satu objektif, satu lagi typical essay. Berarti ada dua macam kategori soal. Jumlahnya berapa Pak? 5. Ya, jumlahnya 50 ABC ya kan? 15 essay ya kan? Nah, disesuaikan lah dengan waktu yang ada. Nah, tunggu aja. Paling soalnya 20-an objektif ya kan? Habis itu agak 5 essay. Yang kedua nih, Jepang di Asia basisnya negara apa sih? Negara maju. Negara maju ekonominya berbasis industri. Bayangkan bagi kalian industri yang telah diproduksi oleh Jepang, yang banyak dibentuknya, yang banyak dibikinnya, dalam artian startupnya itu luar biasa sekali. Tidak hanya seperti Gojek di Indonesia, GNT apa segala macam, tapi mereka benar-benar sifatnya industri, pabrik. Nah, saya jujur, saya kalau lihat Jepang dengan keadaan seperti itu luar biasa sekali. Nah, kelihatan gambarnya? Gak apa-apa dicoret ya, masih kelihatan ya. Nah, kalian lihat itu gambar 1 dan gambar 2-nya. Di situ gambar pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Kira-kira apa yang beda di sini? Ada yang beda di gambar yang ini? Apa? Oke, jumlah siswanya. Apa lagi? Kalau bentuk pembelajarannya gimana? Metodenya sama nggak? Hah? Beda ya? Beda ya? Satu gaya barat, satu lagi gaya Jepang. Oke. Tapi secara susunan sama nggak dengan hari ini? Sama. Saya di depan, muridnya di belakang ya, kayak begitu kan? Di mana-mana pembelajaran kayak begitu terus tuh. Ada? Iya. Pernah nggak kalian melihat perubahan pembelajaran? Nggak ada ya. Atau virtual pun
itu pembicaranya, gurunya di situ, selebihnya nanti apa aja, muridnya, peserta didik. Cuma bedanya virtual. Dan terakhir, kalian lihat nih, ini yang paling kasihan sekali nih. Itu gambar orang pada masa penjajahan Romusa Jepang. Romusa tahu? Udah kita bahas ya. Nah, Romusa atau tanam paksa zaman Jepang, kerja paksa zaman Jepang. Lihat, mereka kayak orang Afrika yang kurang-kurang gizi ya. Iya. Kurus, kerontang, kering. Pertanyaan saya, kenapa bisa begitu? Karena tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh Jepang. Yang hanya diperhatikan apa? Bekerjanya saja. Pokoknya kerjain itu. Ingat, dipekerjakan pun oleh Jepang. Tujuan bagi Jepang adalah untuk kebutuhan perang. Ingat itu. Semuanya dieksploitasi. Siapa tahu ini moyangnya siapa ini ya. Coba lihat, begitu miris dan sangat mengenaskan sekali keadaan. Nah, sekarang teman-teman, seperti yang yang akan kita lakukan hari ini, kita akan bikin yang namanya produk. Berarti metode kita akan bikin project based learning seperti yang sebelumnya. Tapi hari ini produk yang saya minta adalah kalian bikin yang namanya infografis, kayak bentuk desain poster. Nah, sekarang silakan duduk per kelompoknya dulu. Silakan diatur. Kelompok 1, kelompok 2, 3. Wah, ini 3 yang butuh perhatian lebih ya. Nah, seperti biasa, namanya project, otomatis kalian harus bikin rancangannya seperti biasa kemarin. Nah, udah paham ya? Sekarang bikin rancangannya seperti apa infografis yang akan kalian lakukan sesuai dengan petunjuk LKPD masing-masing kelompok. Paham? Paham. Kelompok 1 bahasnya tentang apa itu? Tentang produk-produk Jepang. Kelompok 2 bahasnya tentang deforestasi. Yang kelompok 3 bahas tentang apa? Tentang ekonomi pada masa Jepang. Kelompok 4 pendidikan. Kelompok 5 Romusa. Nah, sekarang silakan dibikin rancangannya seperti apa rencananya untuk plan infografisnya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktunya 20 menit. Karena Jepang ingin berkuasa di rancangan untuk poster ini, rancangan untuk poster ini. Jadi yang harus kita buat di poster itu cuma pertama alasan Jepang. Jadi kalau ada pun ketika kalian project kayak gini, berarti mau diawali dengan yang namanya langkah perencanaan. Tiga menit untuk satu kelompok dan cepat. Jangan buang-buang waktu kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pendapat kami tentang terwujudnya cita-cita Jepang dalam mewujudkan rakyatnya sangat hebat. Tetapi kami ingin produk Indonesia juga berkembang seperti produk-produk buatan Jepang atau bahkan melebihi produk-produk tersebut. Lalu bagaimana tanggapan kamu melihat kenyataan ini? Coba berikan jawaban. Sangat hebat. Dan sudah tak asing lagi kenapa produk-produk Jepang begitu laku keras di Indonesia. Karena teknologinya yang canggih dan harganya juga murah. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada tanggapan nggak? Ada pertanyaan? Silakan. Kasih aplaus dulu dah. Ada pertanyaan. Nah, ada nggak komentar? Silakan. Kasih komen. Kasih komentar. Teman, apakah ada pertanyaan, tanggapan ataupun komentar? Ya, silakan. Moderator sudah ambil alih. Silakan. Kan tadi kita bahas produk-produk Jepang udah ya. Dan ternyata kelompok 1 bilang produk Jepangnya memang canggih, Pak.
Nah, kalau nggak canggih, nggak mungkin orang akan beli itu. Karena akan memudahkan aktivitas. Sekarang saya tanya, apakah di bidang otomotif seperti kendaraan itu, kalau dulu saya belajar ya, kalau punya mobil itu barang mewah katanya ya kan, yang bisa beli itu kan orang-orang golongan menengah ke atas. Sekarang mobil nggak bisa dikategorikan barang mewah kayak begitu lagi. Kenapa? Karena memang ada yang kebutuhan sifatnya. Contoh, Nola kerja dan jarak tempuh kerjanya itu 60 kilo. Nggak mungkin dia akan bawa motor tiap hari bolak-balik. Pasti dia akan gunakan mobil. Kalau dalam artian apa? Kalau dia punya kemampuan untuk membeli mobil. Pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Pendapat kami tentang kebijakan Jepang yang melakukan penebangan hutan secara besar-besaran adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan. Hal tersebut dapat merusak ekosistem hutan dan menimbulkan dampak negatif lainnya. Oke. Wah, tepuk tangan buat Rafli dong. Saya akan menjelaskan tentang Romusa pada kependudukan Jepang. Tahukah kamu apa itu Romusa? Tahu. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Kamu nanya. Romusa merupakan sistem kerja paksa yang diciptakan oleh Jepang untuk membantu Jepang dan disebut juga dengan perbudakan pada saat Jepang menjajah. Dan ada pula julukan bagi Romusa, yaitu pejuang ekonomi atau pahlawan kerja. Mengapa para Romusa dibagi julukan? Kamu nanya. Udah beres tahu. Enggak, aku kasih tahu ya. Oke, lanjut. Para Romusa diberi julukan untuk mengerahkan tenaga kerja yang banyak di tiap-tiap desa bentuk penitia penggerakan tenaga yang disebut Romuk Yokai. Nah, Contoh rumusan yang kami ketahui pada zaman sekarang. Pertama, di Uzbekistan adanya perintah bagi rakyat untuk terjun ke perkebunan kapas. Mereka harus menaiki kapas selama berhari-hari bahkan sampai setengah bulan dengan bayaran yang sangat minim atau tidak dibayar sama sekali. Apabila mereka tidak mau melakukannya, ancamannya dipecat bahkan sampai di penjara. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah teman-teman, oke, sekarang saya balikan ke kalian. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Apa poinnya di sini? Dari sekian banyak itu udah tampil 5 kelompok, apa poin kita hari ini? Pembelajaran awal. Menurut saya poin yang dapat diambil dari pelajaran hari ini adalah besarnya pengaruh Jepang terhadap Indonesia dan dunia. Besarnya pengaruh Jepang terhadap Indonesia dan dunia. Berarti tidak hanya di Indonesia aja. Oke, thank you Nola. Kasih tepuk tangan. Ini kan apa? Selalu tingkatkan kreativitas kalian. Bikinlah sebanyak mungkin yang kreatif, ide-ide yang sangat kreasi. Apalagi kalian kalau jadi penampil, saya akuin loh, kalian mampu untuk tampil. Walaupun terkadang interaktifnya ataupun komunikatifnya sedikit terbatas, tapi di masanya ataupun di momennya yang pas, komunikasi itu berjalan banget dengan baik. Saya sangat menikmati ketika Rafli menjawab langsung pertanyaan saya. Ketika Nola menjelaskan begitu, Niki segala macam, ya udah, saya kasih tahu ya, ya kan? Jadi mengajak dengan hal-hal seperti itu supaya apa? Supaya komunikasinya lebih hangat, lebih hidup, ya kan? Ya. Komunikasi kalau asik seru kan? Ya. Kalian kalau ngechat lagi asik chat itu 2 jam waktu berlalu kalian nggak berasa, ya kan? Bener itu, jangan bohong itu. Apalagi dengan orang yang kalian bukan sayang, orang yang punya pengaruh untuk kalian chat itu. Jadi pengaruh itu sifatnya penting sekali, influence itu. Nah, jadi nggak bisa kita bohongin, influence itu alami, kita akan jadi terpengaruh. Nah, teman-teman, selesai sudah semua materi kita hari ini di semester 1. Saya cuma bisa ucapkan terima kasih kerjasama kita selama 1 semester dan semoga nanti di penentuan ujian semester kalian bisa jawab semua, oke? Nah, persiapkan diri kalian untuk semua mata pelajaran. Dan jujur, saya happy banget hari ini kita telah selesaikan 4 video. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, untuk itu semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.